Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita pada kesempatan ini bisa melakukan kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS dan MPK SMP Negeri 2 Cigombong tahun 2020. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada kalian pengurus OSIS yang sudah terpilih, yang ketua OSIS dengan jajarannya, kemudian MPK juga dengan perangkatnya. Bapak mengucapkan terima kasih, selamat terima kasih atas partisipasinya dan selamat. Semoga OSIS SMP Negeri 2 Cigombong ke depan menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, sebelum kalian melaksanakan tugas amanah sebagai pengurus OSIS, ya, maka ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yang harus kalian dalami dalam keorganisasian OSIS dan MPK. Nah, sedikit Bapak hanya akan menyampaikan secara umum saja hal-hal apa yang harus kita pahami dalam menjalankan roda organisasi yang namanya OSIS atau MPK ini. Ya, nah sebelum kita masuk ke organisasi OSIS, Bapak akan membahas sedikit tentang manajemen. Kenapa kita perlu membahas manajemen? Karena dalam menjalankan roda organisasi itu diperlukan sebuah pengaturan, yang perencanaan dan lain sebagainya supaya organisasi itu bisa berjalan, ya, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati. Nah, organisasi siswa yang bersekolah atau OSIS, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya OSIS. Dari OSIS itu adalah organisasi siswa, organisasi resmi yang ada di sekolah, yang merupakan gabungan atau di dalamnya adalah siswa-siswa yang mempunyai tujuan yang sama, ya, tujuan yang sama untuk memajukan sekolah, kemudian untuk menggali potensi diri sehingga kalian bisa berkembang, ya, baik secara akademik, terutama dalam hal kepemimpinan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita masuk ke manajemen terlebih dahulu. Jadi mungkin kalian sudah mendengar istilah manajemen, ya, manajemen organisasi. Nah, manajemen secara umum, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, ya, dari kata to manage, artinya mengatur, ya, bisa juga mengemudikan, mengendalikan, gitu, ya. Yang namanya organisasi OSIS ini berarti kalian perlu tahu, ya, bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara mengorganisasikannya, ya. Kenapa? Karena perangkat OSIS atau anggota OSIS itu tidak hanya satu orang, ya, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris bendahara dan seksi-seksinya, sehingga harus diorganisasikan supaya apa? Supaya tujuan organisasi OSIS ini bisa tercapai dengan adanya kerjasama dari perangkat-perangkat, ya. Jadi secara umum namanya manajemen itu adalah proses merencanakan, ya, proses mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan, kemudian anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang ada untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, OSIS itu punya tujuan. Kalian nanti harus tahu dulu tujuan OSIS itu apa. Ya, organisasi OSIS itu apa sih? Tujuannya apa sih? Kerjanya apa saja sih? Nah, supaya tujuan bisa tercapai, nah, setiap anggota, setiap pengurus itu harus menjalankan fungsinya masing-masing dengan cara dikelola, ya, diatur sedemikian rupa sehingga tujuannya bisa tercapai. Jadi manajemen itu sangat penting karena dengan kita tahu apa itu mengatur, mengorganisasikan OSIS, maka tujuan organisasi itu bisa tercapai. Nah, kemudian dalam suatu organisasi itu harus ada seorang manajer atau pemimpin. Nah, dalam sebuah organisasi OSIS ada yang namanya ketua OSIS. Nah, ketua OSIS itu adalah seorang pemimpin yang menjalankan roda organisasi OSIS.
OSIS. Tentunya pemimpin itu tidak bisa bekerja sendiri. Di situ ada wakil ketua OSIS, kemudian ada pengurus-pengurus OSIS, bahkan ada MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas, yang bekerja sama dengan OSIS supaya ada sinergi, ya, ada kerjasama agar tujuan dari OSIS itu bisa tercapai. Ya, nah dalam suatu organisasi tadi ada pemimpin atau manajer, jadi orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Ya, jadi ketua OSIS itu harus juga di bawah bimbingan pembina OSIS, di bawah bimbingan guru, bahkan di bawah bimbingan kepala sekolah. Supaya tujuannya bisa terarah, bisa terencana, agar sekolah ini bisa menjadikan sarana kalian untuk belajar, tidak hanya dalam hal bidang akademik, tidak hanya dalam pelajaran saja, tapi kalian juga bisa belajar dalam berorganisasi, ya, belajar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, bahkan kalian bisa mengatur atau menggerakkan seluruh potensi sekolah, ya, siswa-siswanya, sehingga bisa mengharumkan nama sekolah misalnya, ya. Jadi itu organisasi itu tidak akan berjalan optimal tanpa diatur atau dimanage, ya, sehingga ada yang namanya ilmu manajemen. Nah, apa sih fungsi dari manajemen? Fungsi manajemen itu adalah, mungkin kalian sudah banyak mendengar, ya, manajemen itu apa, fungsinya apa. Bapak hanya sedikit menjelaskan yang Bapak kutip. Yang pertama, fungsi manajemen itu adalah planning atau merencanakan atau perencanaan. Sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya perencanaan. Sebuah kegiatan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya planning atau perencanaan. Nah, dalam perencanaan kegiatan kita perlu memperhatikan pertama tujuannya, kemudian alasannya, kemudian kenapa harus dilakukan kegiatan itu, oleh siapa dilaksanakan, kemudian di mana tempatnya dan bagaimana cara melaksanakannya. Ya, jadi dalam ilmu manajemen yang pertama ada yang namanya planning, perencanaan, itu tidak kalah sangat penting, sehingga supaya tujuan dari kegiatan atau organisasi itu bisa berjalan dengan baik atau dengan optimal. Misalnya dalam OSIS apa sih contohnya perencanaan? Misalnya kalian akan mengadakan kegiatan Maulid Nabi, misalnya ada program OSIS memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kalian harus merencanakan bagaimana sih kegiatan itu bentuknya, ya. Jadi apa kegiatannya, kemudian siapa yang terlibat atau siapa yang melaksanakannya, kemudian yang ketiga where itu artinya di mana tempatnya, kemudian when, ya, kapan dilaksanakan, dan yang terakhir adalah how itu adalah bagaimana kita mewujudkan kegiatan tersebut supaya bisa terlaksana. Jadi planning itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam sebuah manajemen, dalam sebuah menjalankan organisasi, ya. Kemudian fungsi yang kedua dari manajemen adalah organizing. Organizing itu adalah pengorganisasian. Artinya dalam sebuah organisasi itu ada perangkatnya, ya, ada seksi-seksinya kalau dalam OSIS. Nah, organizing ini adalah bagaimana menghimpun kerja-kerja dari setiap seksinya sehingga bisa dibagi-bagi kerjanya, sehingga perencanaan yang tadi bisa dilaksanakan. Nah, mungkin dalam bahasa yang lain, organizing itu bisa juga diartikan sebagai menciptakan suatu struktur atau kerangka kerja yang tersusun rapi, sehingga setiap bagian akan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Nah, di depan bisa kita saksikan di situ ada tujuan pengorganisasian adalah satu, menyelesaikan kegiatan secara efektif dan efisien. Tadi yang kita melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Nah, ketika semuanya sudah terencana dengan baik, kemudian kita lakukan kegiatan itu. Seorang pemimpin, ya, seorang ketua OSIS atau mungkin MPK itu punya peranan yang sangat penting untuk mengorganisasi
atau mengatur atau menggerakkan setiap perangkatnya sehingga planning atau rencana kegiatan tadi bisa berjalan. Yang pertama adalah tujuannya satu tadi menyelesaikan kegiatan secara efektif dan efisien. Kemudian tujuannya yang kedua adalah mempermudah pelaksanaan dan pengawasan oleh pihak atasan, sehingga misalnya nih ketua OSIS bisa mengawasi kerja bawahannya sehingga bisa diukur ya nanti tingkat keberhasilannya sejauh mana, sesuai dengan tidak dengan apa yang sudah di organisasi tadi ya. Kemudian pembina OSIS juga sama ya, bisa mengawasi ketua OSIS, bisa mengawasi semua jajarannya. Kemudian yang ketiga, mempermudah pertanggungjawaban ketika di akhir kegiatan, pertanggungjawaban tiap seksi, pertanggungjawaban tiap tiap bidang mungkin ya, itu bisa diukur dengan hasilnya nanti seperti apa gitu ya. Kemudian mencegah kegiatan yang bertumpuk, jadi job description-nya harus jelas ya, seksi ini tugasnya apa, seksi ini tugasnya apa, dan kegiatan tersebut itu harus diatur sehingga tidak bertumpuk. Jadi yang bagian kerja gitu ya, jangan sampai seperti itu, harus ada bagian-bagiannya sehingga pekerjaannya bisa terselesaikan. Kemudian memberikan kepastian kerja ya, artinya seorang pengurus atau bagian dari pengurus itu tahu apa kerjanya ya, tahu apa yang harus dia lakukan dengan tugas-tugas yang sudah diberikan atau dipaparkan oleh pimpinannya ya. Kemudian fungsi dari manajemen yang ketiga adalah actuating atau menggerakkan ya. Tadi kan perencanaannya sudah ada, kemudian yang kedua kerangka kerjanya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana menggerakkan semua kerangka kerja tadi ya, seksi-seksi dalam OSIS tadi supaya bisa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi direncanakannya sudah, pembagian kerjanya sudah, kemudian digerakkan supaya pelaksanaan dari perencanaan itu bisa terrealisasi ya. Sasaran penggerakan itu adalah satu, untuk memperoleh data sejauh mana kalau di sini kerelaan istilahnya ya, kerelaan dan semangat kerja anggota dalam menyelesaikan tugas. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menggerakkan ya, harus bisa mengorganisasikan semua bawahannya supaya bisa bekerja dengan sebaik mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tujuan dari organisasi atau kegiatan itu bisa tercapai ya. Kemudian yang keempat adalah controlling, yang tidak kalah penting adalah pengawasan. Jadi ketika ada kegiatan maka pengawasan itu penting supaya ada evaluasi ketika ada kesalahan, ada kekurangan. Kalau misalnya ada seksi yang tidak bekerja, pengurus yang tidak bekerja dengan baik, itu ada ukurannya, ada kontrolnya dari atasan atau dari orang yang pengurus yang ada di atasnya gitu ya. Kemudian pengawasan itu dilakukan untuk apa sih? Untuk mengendalikan atau mengawasi sampai di mana usaha itu dijalankan, apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan program atau tidak. Jadi kalau programnya sudah disusun, rencana sudah disusun, kemudian tugas-tugasnya sudah disusun, kemudian bagaimana dilaksanakan atau tidak. Nah, controlling itu sangat penting supaya tujuan-tujuan dari kegiatan itu bisa betul-betul tercapai dengan optimal gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan dari fungsi manajemen tadi, maka kaitan manajemen dan organisasi itu yang pertama adalah inputnya ya. Di sini input sumber daya itu bisa, kalau OSIS itu misalnya pengurusnya ya, guru-gurunya, kemudian sumber daya sekolahnya itu bisa mendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi OSIS ini. Nah, untuk mencapai tujuan tadi maka sumber daya tadi harus ada perencanaannya ya, harus ada pengorganisasiannya, harus ada penggerakannya, dan yang terakhir harus ada pengawasan atau
mengkontrolnya sehingga tujuannya itu bisa tercapai dengan secara efektif dan efisien. Jadi itu yang kalau kaitan dengan manajemen mungkin kalian bisa cari lagi penjelasan yang lebih rinci, yang lebih lengkap. Bapak hanya sekilas saja. Jadi manajemen itu perlu dan penting dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena intinya organisasi itu kan banyak orang, ya, banyak urus, banyak kepala, banyak pendapat. Nah, perlu pengaturan supaya organisasi ini bisa berjalan dan bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, sekarang kita kaitannya dengan organisasi. Apa itu organisasi? Jadi organisasi itu adalah sekelompok orang. Kalau sekelompok itu bisa 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan terorganisasi dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Ya, misalnya OSIS nih, kita kaitannya dengan OSIS. OSIS itu kan kumpulan dari orang, kumpulan dari siswa 2 atau lebih. MPK juga sama, itu adalah organisasi, kumpulan orang yang bekerja sama, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan OSISnya apa? Nah, itu kalian harus tahu dulu. Tujuan ada OSIS itu untuk apa sih? Ya, supaya ada arah, supaya kalian itu bisa mencapai tujuan menjalankan organisasi ini. Memang tujuan akhirnya itu yang dicapai, gitu ya. Kemudian manfaatnya apa sih? Organisasi itu banyak manfaatnya, tapi tujuan dari organisasi itu harus bisa dicapai supaya kita bisa menggerakkan potensi yang ada supaya tujuan dari organisasi itu tercapai, ya. Jadi intinya organisasi adalah kumpulan orang, kumpulan siswa yang berbeda pikiran, berbeda pendapat, tetapi tujuannya sama, gitu ya. Nah, sekarang kita ke OSIS. Tadi organisasi, sekarang apa sih OSIS? Jadi OSIS itu singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Ya, tadi kan organisasi itu adalah kumpulan orang. Nah, kita rincikan organisasi itu adalah kelompok orang yang bekerja sama, kalau berarti antar siswa untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kemudian siswa, apa itu siswa? Siswa itu peserta didik dalam satuan pendidikan. Kemudian intra itu artinya berada di dalam atau di antara siswa, berada di dalam sekolah, dan sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakannya KBM. Jadi kalau kita rangkum, OSIS itu merupakan kelompok siswa, ya, yang ada di sekolah yang bekerja sama, ya, di dalam sekolah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi OSIS. Jadi kalau misalnya OSIS itu punya tujuan untuk, misalnya salah satu tujuannya adalah untuk supaya berprestasi, misalnya salah satu misinya. Nah, semua pengurus harus mengeluarkan semua daya, semua upaya, semua potensinya agar tujuan itu bisa tercapai, gitu ya. Kemudian pengertiannya secara organisasi, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi yang sah yang ada di sekolah. Jadi kamu mungkin ada organisasi IPA Club misalnya. Nah, kemudian ada klub basket misalnya. Nah, semuanya di bawah OSIS. Kenapa? Karena OSIS itu adalah induk organisasi dari kumpulan-kumpulan siswa yang ada di sekolah. Tapi OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi yang sah, yang bisa saja membawahi organisasi yang lain, misalnya dalam hal organisasi atau kumpulan ekskul misalnya, ya. Nah, tetap itu adalah di bawah organisasi OSIS. Kemudian pengertian secara fungsional, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Di samping latihan kepemimpinan, kemudian ekstrakurikuler dan wawasan kegiatan mandala. Mungkin bicara kegiatan mandala, kemudian ekstrakurikuler, itu akan dibicarakan di lain waktu. Nah, kita sekarang mulai saja ke OSIS dulu, gitu ya. Pengertian OSIS secara sistemik, OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ciri-cirinya yang pertama harus berorientasi pada tujuan. Jadi kalian sebelum
menjalankan roda organisasi ya harus tahu dulu tadi tujuannya ya. Jadi kenapa harus tahu tujuan? Karena segala sesuatu kegiatan itu harus berorientasi ke tujuan akhir dari organisasi itu apa sih gitu ya. Kemudian memiliki susunan kehidupan kelompok, artinya di situ ada apa bidang-bidang, ada seksi-seksi yang kemudian di bawahnya juga ada ekskul yang semuanya adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah OSIS. Kemudian memiliki sejumlah peranan ya, kemudian harus berkoordinasi dengan siapa? Koordinasi ya dengan pihak sekolah, ya dengan guru, ada kepala sekolah, ada pembina OSIS di situ. Kemudian berkoordinasi juga dengan siswa-siswa yang lain sebagai anggota OSIS, atau berkoordinasi dengan sekolah lain ya, OSIS dari sekolah lain misalnya ya. Kemudian OSIS itu berkelanjutan dalam waktu tertentu, seperti sekarang ini adalah proses baru meneruskan atau regenerasi dari OSIS tahun pelajaran sebelumnya. Jadi ada pemilihan dulu, ketuanya terpilih, kemudian pengurusnya terpilih, dan itu adalah ciri-ciri. Jadi tidak ada OSIS yang orang siswanya sudah keluar tapi masih berlanjut, misalnya tidak ya. Tapi OSIS itu harus ketika siswanya sudah kelas 9 atau keluar itu harus digantikan, ada regenerasi gitu ya. Nah, perangkat OSIS adalah karena OSIS adalah wadah organisasi siswa satu-satunya yang dari sekolah, oleh karena itu secara otomatis siswa otomatis menjadi anggota OSIS. Jadi kelas 7 begitu masuk itu sudah resmi menjadi anggota OSIS dari sekolah yang bersangkutan, dan keanggotaannya akan berakhir dengan kelulusannya dari sekolah yang bersangkutan. Jadi kalau kalian kelas 9 yang sudah lulus itu otomatis keanggotaan OSIS di SMP Negeri 2 Cigombong itu otomatis sudah tidak melekat lagi. Tapi ketika kelas 7 masuk, kalian sudah otomatis menjadi anggota OSIS. Adapun pengurus OSIS juga harus siswa aktif. Ada siswa yang keluar, ada siswa yang pindah, itu tidak boleh menjadi pengurus. Harus pengurus OSIS itu adalah siswa aktif di sekolah tersebut. Dalam manajerial organisasi tersebut maka perlu beberapa perangkat pengurus ya, yang terdiri dari MPO, kemudian MPK, kemudian ada pengurus dan anggota. Nah, yang mengikuti latihan dasar kepemimpinan ini adalah pengurus OSIS, kemudian juga ada pengurus yang namanya MPK, jadi Majelis Permusyawaratan Kelas ya. Kemudian apa sih fungsi OSIS? Nah, fungsi OSIS itu apa sih gitu ya? Nah, mungkin setiap sekolah punya rincian masing-masing gitu ya. Tapi Bapak hanya menggambarkan secara umum saja bahwa apa sih fungsi OSIS di sekolah. Jadi OSIS itu yang pertama adalah sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Jadi kalau ada ide, ada gagasan dari anggota OSIS itu bisa disalurkan, ya aspirasinya bisa disalurkan secara resmi ke pengurus OSIS, gitu ya. Kalau misalnya ingin ada lomba, ingin ada kegiatan, nah wadah OSIS inilah yang menyerap aspirasi atau menampung aspirasi dari anggotanya. Kemudian fungsi OSIS yang kedua adalah pelaksana kegiatan kesiswaan. Kegiatan kesiswaan seperti apa sih? Tadi misalnya kegiatan peringatan Maulid Nabi, kegiatan lomba-lomba, kemudian kegiatan apa lagi? Misalnya kegiatan ada yang namanya pensi, ya itu adalah kegiatan kesiswaan yang OSIS itu harus terlibat. Ya OSIS itu harus bisa menggerakkan organisasi, bisa menggerakkan anggotanya sehingga bisa terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga fungsi adalah sarana komunikasi antar siswa. Jadi komunikasi yang resmi itu yang tidak resmi mungkin kalian bisa berkomunikasi setiap saat dengan teman-temannya, tapi OSIS itu adalah sarana komunikasi yang resmi ya antar pengurus, antar siswa, sehingga aspirasi-aspirasi tadi itu bisa disalurkan. Kemudian wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai seorang calon ilmuwan, calon intelektual yang berguna di masa depan, sehingga kalian bisa potensi dirinya itu bisa disalurkan gitu, yang bakat jadi lomba misalnya itu OSIS bisa menyalurkan, atau kalian misalnya bakat berdebat ya,
ya, atau bukan berdebat, artinya kalian bisa berbicara di depan umum. Nah, OSIS itu sebagai sarana supaya kalian itu belajar untuk berbicara, berpendapat ya di muka umum, kemudian dalam rapat kepengurusan. Nah, itu adalah sarana untuk menggali atau mengembangkan potensi diri. Kemudian yang kelima, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. Kemudian sebagai pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup. Jadi kalau misalnya di OSIS itu ada pelatihan-pelatihan, membuat misalnya kerajinan gitu ya, atau membuat produk teknologi, itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan kecakapan hidup ya, bisa dalam soft skill itu artinya interaksi sosial, atau hard skill ya, yang berkaitan dengan intelijensi atau kognitif. Kemudian pembinaan yang ketujuh dari fungsi OSIS adalah pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Jadi untuk apa sih tujuannya kalian berorganisasi OSIS? Itu sebagai sarana untuk belajar menjadi seorang pemimpin, sarana untuk belajar kalian untuk menjadi penerus, generasi penerus bangsa yang memang siap atau siap menerima tantangan, apalagi di era sekarang ya, sudah era digital. OSIS juga harus mampu menggerakkan setiap anggotanya, pengurusnya, supaya bisa bersaing di bidang itu. Misalnya ada kegiatan kalau di sekolah lain mungkin ada lomba membuat aplikasi atau membuat game pembelajaran gitu ya, atau bahkan membuat robot ya. Itu sebagai pengembangan kecakapan itu tadi, kemudian pemberdayaan kader-kader bangsa. Kemudian faktor pendukung OSIS itu apa saja sih? Ya, OSIS itu tidak akan berjalan sendiri tanpa faktor pendukung. Apa saja sumber daya? Sumber dayanya apa saja? Bisa siswanya, ya, di situ ada gurunya, ada sarana dan prasarannya, itu adalah sumber daya. Kemudian efisiensi itu bisa jadi pada faktor pendukung. Kemudian koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan, kemudian pembaharuan yang kita harus, OSIS itu harus selalu mengupdate ya teknologi atau perkembangan yang ada, bisa aja ya contohnya seperti itu. Kemudian kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar ya, ketika kalian mengadakan lomba dengan sekolah lain ya, itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan luar. Ketika ada sekolah lain yang ikut lomba, atau kalian ikut lomba ke sekolah lain ya, atau dengan masyarakat misalnya. Kemudian terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Jadi komponen itu bisa tadi ya, ada pengurus, kemudian ada anggota, kemudian ada guru di situ yang sebagai pembimbing atau pembina. Nah, sekarang manfaat OSIS, apa sih manfaat OSIS? Manfaat OSIS itu meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air ya. Itu sangat penting sekali. Jadi pertama nilai ketakwaannya, kemudian yang kedua harus nilai-nilai kebangsaannya, kemudian nilai pribadi dan budi pekerti yang luhur ya, kemudian meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan, kemudian meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. Nah, jadi pengurus OSIS itu harus percaya diri, harus punya kemampuan untuk meningkatkan mengoptimalkan potensi dirinya supaya dia bisa tampil ketika di masa yang akan datang menjadi seorang pemimpin gitu ya. Kemudian manfaat OSIS yang keenam adalah meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi di OSIS itu kan ada kegiatan olahraganya gitu ya, misalnya ada class meeting ya, atau seninya, itu kan sebuah sarana untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, tadi ya ada pentas seni, kemudian meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni yang sepertinya tahun ini tidak bisa terlaksana karena keadaan yang seperti ini ya, di pandemi COVID-19. Tapi mungkin di bulan-bulan yang akan datang kegiatan pentas seni ini bisa terrealisasi
di sekolah kita gitu ya. Kemudian nah ini tugas pengurus OSIS. Kalian sudah jadi pengurus ya. Apa sih tugasnya? Ya. Pertama adalah menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ADART OSIS serta garis besar program kerja yang disusun oleh MPK. Jadi MPK menyusun GBPK atau mungkin istilahnya garis besar program gitu ya. Kemudian OSIS juga menyusun ADART atau merevisi ADART kalau ada. Nah, pengurus itu melaksanakan apa sih program kerja ADART yang dilaksanakan. Nah, pengurus jajaran pengurus itu yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tugas pengurus OSIS adalah selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah. Tidak boleh ada pengurus OSIS yang melanggar tata tertib, apalagi yang tata tertib berat ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena memang tugasnya adalah harus menjunjung tinggi nama baik sekolah, nama baik dan kehormatan sekolah. Jadi kalau ada temannya yang yang misalnya perilakunya menyimpang gitu, melanggar tata tertib, nah pengurus OSIS itu harus menasehati ya. Kalau terus ya pengurus OSIS itu dijadikan contoh oleh teman-temannya. Kemudian tugasnya adalah pemimpinan pengurus OSIS itu harus bersifat kolektif. Kolektif, jadi tidak boleh kata ketua saja, tidak boleh kata ketua bidang saja atau ketua kalau di OSIS itu kan ada bidang-bidang, nah anggota-anggotanya itu harus kolektif, harus bekerja sama sehingga tujuan organisasi OSIS itu bisa tercapai. Tidak boleh kerjanya itu hanya satu bidang saja, harus berkaitan dengan bidang yang lain supaya tujuannya bisa tercapai gitu ya. Kemudian yang kelima, tugas pengurus itu adalah selalu berkonsultasi dengan pembina OSISnya Pak Luki. Nah, kalian itu harus berkonsultasi. Setiap kegiatan konsultasikan dulu dengan pembina. Pak, ada kegiatan ini seperti ini di program OSIS ini, bagaimana melaksanakannya? Ya, itu koordinasi harus selalu dilakukan dengan pembina. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan OSIS. Sekali lagi, seorang pemimpin itu harus bisa menggerakkan segala potensi yang ada. Kalau kalian sebagai pengurus, berarti harus menggerakkan segala potensi yang ada di diri kalian supaya roda organisasi OSIS ini bisa berjalan, sehingga tujuan dari OSIS ini bisa tercapai. Jadi sekali lagi Bapak mengucapkan selamat kepada kalian seluruh pengurus OSIS dan MPK. Selamat bertugas. Ya, tugas kalian tidak mudah. Tugas kalian tidak hanya namanya tercantum di struktur organisasi OSIS yang terpampang di ruang OSIS, tidak hanya itu, tapi kalian itu punya tugas yang cukup berat. Tadi ya fungsi-fungsinya sudah Bapak jelaskan secara umum. Nah, supaya bisa bekerja sama, bagaimana kuncinya? Kuncinya pertama tadi harus ada kolektif, kerjanya kolektif. Kemudian tidak ada ego, ya tidak ada ego. Artinya harus saling bekerja sama dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi selamat bertugas. Ya, semoga kalian bisa menjalankan dengan baik, ya, dengan amanah. Semoga OSIS SMP Negeri 2 Cigombong di tahun pelajaran 2020-2021 menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.